wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat podcast Nama dan Cahaya, selamat datang di episode spesial kita. Kita akan membahas tema yang sangat inspiratif, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW adalah pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Kepemimpinannya bukan hanya dalam urusan pemerintahan, tetapi juga dalam membimbing umatnya, terutama dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Di episode ini kita akan menggali bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW bisa menjadi teladan bagi kita semua, terutama sebagai pelajar. Saya Safas Misabila sebagai pemimpin diskusi kali ini. Untuk itu kita sudah bersama 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada dari Rio, siswa kelas 8 yang aktif di organisasi sekolah. Assalamualaikum Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Aina, siswa kelas 8 yang juga aktif di kegiatan keagamaan. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya guru kita yang kita hormati, Bapak Bowo, yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Assalamualaikum Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Bowo, kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sempurna. Bisa dijelaskan bagaimana kepemimpinan beliau? Iya, betul sekali ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pemimpin yang sempurna. Artinya setiap aspek kepemimpinannya itu terbaik dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Artinya apa? Artinya kepemimpinan Nabi itu benar-benar dalam semua aspeknya sangat luas. Tidak hanya sekedar aspek pemimpin negara saja, kekuasaan, tapi juga dalam keluarga, termasuk dalam keteladanan akhlaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah jelas dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Nah, ini menandakan semua aspek dalam kehidupan Nabi itu layak dan patut, bahkan mungkin harus kita teladani begitu, termasuk dalam kepemimpinannya itu. Review, menurut kamu sifat apa yang paling menonjol dari kepemimpinan Rasulullah SAW yang bisa kita contoh? Ya, saya sangat terinspirasi oleh keadilan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berat sebelah, bahkan dengan terhadap orang dekat yang dekat dengannya. Ada kisah seorang wanita yang berasal dari kaum Bani Makhzum yang mencuri, dan beberapa sahabat ingin membelanya karena dia dari keluarga terpandang. Namun Rasulullah SAW bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa beliau dalam memimpin tidak pandang bulu. Masya Allah, sangat luar biasa. Aina, bagaimana dengan kamu? Apa sifat kepemimpinan Nabi yang menurutmu bisa diteladani oleh kita sebagai pelajar? Menurut saya, kesabaran dan kelembutan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat berharga dalam menghadapi orang-orang yang menentangnya. Beliau tidak pernah membalasnya dengan kekerasan. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang lembut, maka kelembutannya akan menghiasi dirinya. Namun barang siapa yang kasar, maka kasaran itu akan mencelakainya. Ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin tidak harus memiliki sikap keras. Namun justru dengan kelembutan ini beliau bisa menghaluskan hati seseorang. Iya, menambahkan ya bahwa Rasul itu lembutnya kepada semua orang, baik itu yang keluarga dekatnya. Maka sering dalam riwayat yang kita sering dengar mungkin bahwa ada ketika Rasul lewat dalam sebuah
gang atau sebuah jalan itu ketika dilempari kotoran dia tidak membalas. Nah, ini kan kesabaran yang luar biasa. Bahkan besoknya lewat lagi, dilempari lagi pun tidak membalas, tidak dendam dan seterusnya. Bahkan ketika suatu saat lewat lagi di jalan yang sama, kemudian tidak ada yang melempari dengan kotoran, dia kaget tuh, ini yang biasa melempari di mana gitu. Setelah dicari ternyata ketemu dan orangnya ternyata sedang apa? Sedang sakit begitu. Maka dijenguk. Nah, bayangkan kalau kita dijahili orang kan, ketika orang yang menjahili sakit mungkin kan tidak menjenguk, malah mungkin ya berbuat yang tidak baik, mengata-ngatai dan seterusnya. Tapi Nabi tidak, dia malah menjenguk, yang kemudian pada akhirnya orang yang biasa melempari ini malah masuk Islam. Nah, ini kesabaran yang sangat luar biasa serta kelembutan dari Nabi yang menyeluruh kepada semua orang begitu. Baik, kita sudah membahas bagaimana kepemimpinan Rasulullah SAW yang luar biasa. Sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan kepemimpinan ini di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Vio, mohon untuk dijawab. Ya, sebagai pelajar kita bisa meneladani keadilan Rasulullah SAW dalam selalu jujur dalam ujian dan selalu bersikap adil. Saya setuju. Selain itu, kita bisa meneladani kesabaran dan kelembutan Nabi Muhammad dengan tidak mudah menyerah atau marah, menghormati guru dan teman, dan selalu berbuat baik. Menurut saya mungkin begini, bahwa pemimpin itu kan kemudian tidak hanya tentang kekuasaan, sehingga kita harus menyadari bahwa siapapun kita itu sejatinya adalah pemimpin. Dalam sebuah hadis yang kita sering mendengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Minimal kita kan memimpin diri sendiri. Kalau Aina misalnya di pramuka berarti memimpin anggota pramuka, maka akan dimintai pertanggungjawaban itu. Review di OSIS misalnya, maka akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di OSIS, atau Basapa di mana begitu. Maka semua aspek kepemimpinan yang kita lakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka minimal kita harus baik dari mulai diri sendiri dulu, karena apapun yang dilakukan itu berarti kita memimpin diri sendiri. Maka kalau diri sendiri kita melakukan yang tidak baik, berarti kita gagal memimpin. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Begitu, terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah banyak belajar dari diskusi ini, dari keadilan hingga kelembutan Rasulullah SAW. Semua bisa kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Vio, Aina, dan tentunya Pak Bowo atas ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik, minimal bagi diri sendiri. Saya, Safa, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.